جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita melanjutkan biiznillah ta'ala pengkajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam sampai di permasalahan as-sa'atu wa alamatuha, yaitu hari kiamat dan tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda dekatnya ia. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, qaulu Jibril alaihi salamu akhbirni 'anis sa'ah. Perkataan Jibril alaihi salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu aku tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Yakni maksudnya, kata Ibnu Rajab, anna ilmal khalqi kullihim fi waqti sa'ati sawa'. Maksudnya adalah keilmuan seluruh makhluk tentang waktu kiamat tepatnya itu semuanya sama. Sama-sama tidak tahu persisnya. Wa hadhihi isyaratun ila anna Allah Ta'ala ista'thara bi'ilmiha. Ini adalah sebuah isyarat yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah saja yang mengetahui persisnya kapan kiamat. Wa 'an Ibnu Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khams la ya'lamuhunna atau la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci gaib ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian beliau membaca surat Luqman ayat ke-34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Di antaranya yang paling pertama, yang hanya Allah yang mengetahuinya dan merupakan kunci gaib, bahwasanya ilmu pastinya kapan itu terjadi dari kiamat itu hanya ada pada Allah. Bahkan sampai malaikat peniup sangkakala yang memang tugasnya itu betul-betul berkaitan erat dengan muqaddimah hari kiamat, malaikatnya itu pun tidak tahu persisnya kapan, masih menunggu. Ya. Qauluhu, perkataan Jibril alaihissalam kepada Nabi, fa akhbirni an amaratiha. Maka beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya, yaitu alamatiha allati tadullu ala iqtirabiha. Tanda-tanda kiamat yang menunjukkan dekatnya kiamat. Maka dalam hadis ini, wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ati alamatain. Nabi SAW menyebutkan ada 2 tanda di antara banyak tanda ya akan dekatnya hari kiamat.
Al-ula, yang pertama, tanda pertama. Antalidal amatu rabbataha. Budak perempuan melahirkan putri yang merupakan kelak akan menjadi sayyidahnya, malikahnya. Jadi maksudnya di sini, di antara maksud dari ini, bahwa budak perempuan ini melahirkan tuannya sendiri dari kalangan perempuan. Jadi anak perempuannya itu kelak menjadi tuannya sendiri. Wa qad fussira qawluhu, ada yang menafsirkan dari perkataan talidul amatu rabbataha, yaitu budak perempuan melahirkan tuan putrinya sendiri, bi annahu yakthuru jalbur raqiq, yaitu bahwasanya ketika itu banyak terjadi perbudakan. Di suatu zaman banyak terjadi perbudakan. Hatta tajrib al-bint fatu'taq, sampai kemudian ada seorang anak perempuan atau fatu'tiq. Jadi ada seorang anak perempuan mendapatkan budak, lalu memerdekakannya. Thumma tujlabu jadi hatta tujlaba al-bintu fatu'taq. Jadi ceritanya terjadi peperangan. Dari peperangan itu kemudian terjadi perbudakan. Ya, ditawan, maka jadilah budak di tahun-tahun ini. Nah, di antara budak itu ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya budak ini diambil orang, kemudian dibebaskan. Ini dipahami baik-baik jemaah. Budak perempuan ini statusnya budak, masih muda, belia, anak perempuan. Diambil orang dan kemudian dibebaskan menjadi perempuan merdeka. Ini sampai sini paham? Berarti anak gadis ini merdeka sekarang. Baik. Thumma tujlabul kemudian didatangkanlah berikutnya seorang ibu. Jadi antara budak-budak didatangkan seorang ibu. Fatastarihal bintu wa tastakhdimaha jahilatan bi annaha ummuha. Didatangkan ada ini seorang emak-emak, dan emak-emak ini seorang budak. Maka putrinya ini membelinya dan menjadikannya pembantu, budak pembantu. Karena putri ini jahilah bi annaha ummah. Tidak tahu kalau yang dia beli itu adalah ibunya sendiri. Gimana jemaah? Paham enggak sampai sini? Jadi enggak tahu kalau misalnya yang dia beli ini ibunya sendiri. Karena dulu di awal-awal perbudakan ketika jadi tawanan perang, anaknya masih kecil. Jadilah budak. Ibunya juga jadi budak. Namun kemudian bertemu di suatu pasar budak, pasar penjualan budak. Yang mana anak gadis ini sudah dibebaskan dan dimerdekakan menjadi orang merdeka. Lalu di pasar budak ini, dia melihat ada budak tua, perempuan. Bagus nih dijadikan budak. Bagus nih dijadikan pembantu rumah tangga. Maka dibelilah oleh itu anak. Padahal itu ibunya sendiri. Gitu loh. Tapi nggak tahu karena apa? Karena ketika terjadi awal perbudakan, anak ini masih sangat kecil. Nggak ingat wajah ibunya. Jadi tanpa sadar, ibunya adalah, tanpa sadar budaknya adalah ibu kandungnya sendiri. Gitu. Wa qad waqa'a hadza fil Islam. Ini telah pernah terjadi
di Islam ini. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW pernah terjadi. Taib. Itu ya, di antara tafsiran ibu melahirkan budaknya. Ada tafsiran lain jemaah. Ya. Bahwasanya ibu ini diperlakukan seperti budak gitu loh. Ada tafsiran seperti itu. Tapi walaupun itu ya terjadi memang, hanya saja tafsiran yang pertama tadi itu lebih tepat. Lebih masyhur di kalangan ulama. Ya, lebih masyhur di kalangan ulama. Tafsiran yang tentang perbudakan tadi. Baik. Kemudian wal alamatu tsaniyah, tanda yang kedua. Antarul hufatal uratal alata. Tanda dekatnya kiamat versi kedua. Engkau melihat al-hufat. Al-hufat. Al-hufat di sini orang yang tidak pakai sendal, nyeker. Al-urat. Al-urat orang yang di sini tidak pakai pakaian, maksudnya saking miskinnya. Al-alah wal murad bil ala al-fuqara, fakir, miskin. Miskin, tidak pakai sendal, bajunya juga kurang. Jadi al-alah maknanya fuqara. Sebagaimana kata Allah Ta'ala surah Ad-Duha ayat 8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah temukan engkau dalam keadaan 'ail, fakir. Fa'aghna, maka Allah cukupkan. Jadi orang-orang ini punya 3 karakter di sini sebutkan. Enggak pakai sendal, bajunya juga koyak atau mungkin enggak pakai baju, kemudian fakir. Dan ditambahkan oleh Rasulullah ri'a asy-syai, penggembala domba. Kemudian mereka apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling panjang-panjangan, tinggi-tinggian bangunan. Ini riwayat Umar. Wal murad, maksudnya di sini adalah kata Ibnu Rajab, anna asafilan nasi yasiruna ru'asa'ahum. Maksudnya di sini adalah asafilun nas. Itu orang-orang asfal. Asfal itu orang-orang paling rendah gitu loh. Mungkin yang pendidikannya kurang, ilmunya kurang, tapi paling rendah dia. Dan paling rendah dia. Pakai jalan disebut jalan aspal. Karena buat diinjak bawah aspal. Asfal as-safilin, aspal. Jadi di antara makna engkau akan melihat orang-orang yang telanjang kaki, tidak berpakaian, miskin, bekerja sebagai penggembala domba yang ya kelihatan miskin, tapi kemudian tiba-tiba bisa membangun bangunan tinggi, saling bangun satu sama lain bangunan-bangunan tinggi. Jadi ini maksudnya adalah orang-orang yang paling rendah, sekalipun paling rendah, itu akan menjadi ruasa, para penguasa, pemimpin. Pemimpinnya bukan dari kalangan orang-orang berpendidikan, tapi dari kalangan orang-orang deso, ghabi, pedalaman, nggak ngerti apa-apa, tapi jadi apa? Jadi panutan. Jadi panutan. Wa taktsuru amwaluhum hatta yatabahawna bitulil bunyani wa zukhrufatihi wa itqanihi. Karena taktsuru amwaluhum, hartanya membanyak ya hartanya. Padahal asli orang desa, asli orang enggak ngerti apa-apa, jahil, tidak ngerti apa-apa. Tapi kemudian Allah rizkikan dengan banyaknya harta dan mungkin kekuasaan. Hatta yatabahawna bitulil bunyan. Sampai kemudian dia yatabahawna itu apa? Bertabahi, saling bangga-membangga dengan tul al-bunyan, panjangnya atau tingginya bangunan. Berapa lantai? Wa zukhrufatihi, dan hiasan-hiasan di bangunan itu. Wa itqanihi, bagusnya bangunan tersebut dari segi bahan.
dan kualitas. Jadi orang-orang ini aslinya apa? Orang-orang rendahan yang Allah Ta'ala berikan fitnah dan ujian harta dan popularitas. Atau bahasa lainnya, OKB. Orang kaya baru jadi norak. Ya. Tadi yang deso, tapi bikin konten yang gak bermanfaat. Orang-orang Indonesia mau lagi. Terkenal. Subscriber jutaan akhirnya. Belasan juta. Yang tadinya orang ini tidak punya ilmu. Tidak punya amal yang bisa dicontohkan. Tidak punya pengajaran dan tidak terlihat keberkahan, kebaikan pada dirinya, hanya sebatas bisa bikin konten-konten yang tidak bermanfaat. Tapi kemudian menjadi panutan, ikutan-ikutan banyak orang, hartanya banyak, berbangga dengan konten-konten yang menunjukkan banyaknya harta dia. Maka ini persis. Kemudian meninggi-ninggikan bangunan, menghias-hias bangunan, rumahnya, istananya, dan memamerkannya kepada orang-orang melalui konten-konten tersebut. Persis di sini tanda-tanda kiamat ada pada mereka. Ada. Ya, yang kemudian akhirnya apa? Orang-orang yang seperti inilah yang justru mempengaruhi banyak mindset masyarakat. Ajib. Ya, luar biasa. Kalau kita lihat di sebagian anak muda kita, ikhwan. Ya, sebagian anak muda kita itu mereka lebih suka menonton konten-konten yang memamerkan kemewahan kreator ini atau YouTuber ini atau artis ini. Bedah rumah lah. Lihat isi rumah artis lah. Ini semua konten-konten yang sejatinya duniawi dan merusak, destruktif, membuat halu banyak orang, halusinasi, berkhayal, seolah-olah para penonton punya kepentingan untuk melihat juga. Ya. Padahal gak ada manfaatnya buat masyarakat, gak ada manfaatnya kita memamerkan besarnya rumah, hiasannya, kualitas bangunan rumah, tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya katakan, tapi kan ini tahdits bin ni'am, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan dari Rabbmu, maka ceritakanlah, tuturkanlah. Ya. Ada dua jawaban. Satu, iya, menuturkan kenikmatan itu bagus. Tetapi jika menimbulkan hasad, maka tidak boleh menuturkan kenikmatan kepada sembarang orang, apalagi ke semua orang. Dan potensi hasadnya ada. Itu satu. Kedua, tidak semua kenikmatan yang zahirnya nikmat itu layak di-share. Enggak semuanya. Benar enggak, Pak? Tidak semua kenikmatan yang zahirnya nikmat layak di-share. Enggak semuanya. Contoh apa? Jima nikmat enggak, Pak? Kalau ada yang bilang enggak nikmat, wallahu alam, ada apa dengan dirinya enggak tahu. Siapa yang mau nge-share jimanya dia dengan istrinya? Enggak boleh. Nikmat enggak? Nikmat. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya yang merupakan tidak semua nikmat layak di-share, karena yang kedua B, kadang-kadang nikmat tersebut zahirnya nikmat, tapi di balik itu mengandung fitnah dan istidraj. Fitnah yaitu ujian, istidraj yaitu Allah tangguhkan hukuman karena kufur nikmat dia. Dan betapa banyaknya orang-orang yang menzahirkan kenikmatan, dia beralasan
untuk menceritakan ini karena Allah. Karena bersyukur, saya bersyukur. Tapi pada hakikatnya pamer. Itu banyak. Pada hakikatnya pamer. Maka yang seperti ini jemaah. Orang-orang desa datang kemudian ke Jakarta. Aslinya wong deso, benar-benar dia wong deso. Datang ke Jakarta, wong deso mukanya itu muka deso. Ya. Kemudian misal jadi pelawak, laris, terkenal, mewah kemudian, pamer ini itu dan seterusnya, laganya beda. Ya. Kebanyakan orang itu mulai beda laganya ketika perutnya maju. Iya Pak. Ya kan? Kalau perutnya maju, jalannya beda. Karena ada yang harus di-balance, ya kan? Perutnya. Minimal itu. Karena merasa hidup ini enak nikmat. Tapi itu wajar ya. Hanya kalau misalnya jalannya beda ini dengan kesombongan kemudian dengan memamerkan segala keinginan duniawinya dan kepemilikan duniawi di hadapan orang-orang, hatta di hadapan orang miskin, maka ini masuk ke dalam tanda-tanda dekatnya kiamat ada pada orang-orang seperti ini. Maka harus kembali kepada Allah dan bersikap tawadhu dengan titipan dari Allah berupa harta-harta ini. Kemudian kata Nabi SAW, semakna dengan hadis ini, kata Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bidunya Luka' bin Luka'. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang tercela yang merupakan anak dari orang yang tercela. Artinya, ketika ada di dunia ini anak jelek perangainya. Dari keturunan yang jelek. Orang tuanya juga jelek, anaknya juga jelek. Maksudnya jelek ini perangainya jelek, jauh dari agama. Tapi justru mereka ini yang paling bahagia di dunia. Ini merupakan dekatnya hari kiamat. Justru yang saleh itu yang malah diuji dengan kemiskinan, kesulitan dan seterusnya. Dan zaman-zaman seperti ini jemaah, zaman-zaman yang menuju seperti ini. Dimulai dari apa? Lihat. Apresiasi dan penghargaan terhadap guru kecil. Apresiasi terhadap olahragawan, entertainment, orang-orang entertain, itu besar sekali. Yakin, cobalah. Sekarang kalau misalnya di suatu hajatan, hajatan, kondangan, atau apalah, sunatan, atau apalah itu. Undang biduanita, atau biduan, dangdutan. Ya. Berapa habis biaya? Belum panggungnya. Sewa segala dari ampli, sound system, speaker dan seterusnya. Belum lagi izin pembayaran listriknya berapa? Bayar biduanitanya berapa? Bayar drummernya, keyboardisnya, tukang gendang-gendangnya, itu masing-masing ada. Mungkin saja drummer dapat 2 juta. Hanya untuk satu sesi konser dangdut hajatan. Habis semua itu kita 100 juta anggaplah. Masya Allah. Ada nggak sekarang yang mau mengundang guru ngaji pelajaran fikih atau pelajaran tentang akhirat? Kasih uang 5 juta. Pasti antum keberatan. Bukan anak nggak mengharap, bukan itu maksudnya. Artinya di sini, lihat apresiasi untuk orang-orang penghibur yang itu adalah maksiat lebih besar dibandingkan dengan apresiasi untuk orang-orang berilmu. Saya mendapatkan keterangan dari beberapa orang. Gaji di Malaysia untuk guru sangat diapresiasi mereka dibandingkan di Indonesia. Dibandingkan di Indonesia. Di Malaysia mereka sangat diapresiasi guru, profesi guru. Tapi di Indonesia, dan lihat di desa-desa, ini seperti ini jadinya. Tadi ada khutbah di Taman Sari, The Hives, Taman Sari.
Ada seorang bapak-bapak, beliau keturunan Medan Arab, jarang tuh. Medan Arab jarang tuh. Ya. Karakter Medan cukup keras, Arab juga keras karena daging onta lumayan keras. Cerita beliau. Orang Indonesia ini sebenarnya orang yang paling fleksibel, mudah bergaul, bisa menyesuaikan dibandingkan dengan Asia umumnya. Orang Malaysia itu justru kebanyakan aslinya dulu orang Indonesia. Sisanya mereka sisanya Konghucu, Cina, Arab, udah gitu doang Malaysia. Tapi aslinya dulunya orang Indonesia sama. Mereka serumpun dengan kita sama. Tapi kalau antum melihat orang Malaysia dengan Indonesia, ada beda cara mindset. Coba yang ngejajah Malaysia siapa jemaah dulu? Inggris. Di antaranya Inggris. Yang ngejajah Indonesia? Antum tahu nenek moyang antum. Belanda. Ya. Jadi mental kita dan mental Malaysia ini berawal dibedakan dari apa? Efek dari penjajahan itu. Oleh Inggris, orang-orang Malaysia walaupun dijajah dibekali beberapa hal. Makanya kalau mau adu-aduan, orang Malaysia lebih pintar bahasa Inggris dibandingkan kita. Jadi coba aja. Walaupun mereka kalau ngomong, ya macam mana kabar? Nggak ngomong kayak orang Melayu, tapi giliran bahasa Inggris mereka lebih bisa daripada kita. Beneran. Kita, bahasa Belanda kita mana? Nggak dapat apa-apa kita dari Belanda kecuali rel kereta api. Jembatan, beberapa rumah peninggalan di Jatinegara, dan beberapa hal. Dan itu pun dengan kokohnya bantalan kereta api mereka, kita masih belum bisa ngalahin itu. Padahal itu peninggalan zaman penjajahan, kita masih belum bisa sekualitas peninggalan material Belanda. Karena Belanda itu menginginkan kita ini bodoh aja terus loh. Bodoh aja terus, diperbudak terus, digali. Dan orang-orang kita kemudian diadu domba. Makanya ada yang disebut londo ireng kan. Londo ireng. Diperalat, diadu, dibodoh-bodohi. Gitu. Ya. Padahal sebenarnya orang kita itu Masya Allah. Indonesia itu Masya Allah. Fleksibel. Bisa manut dan juga bisa ikut kemana-mana bisa. Insya Allah. Tapi qadarullah seperti itu. Kemudian jemaah sekalian di sini orang yang Luka bin Luka ini yaitu orang tercela, anaknya orang tercela. Artinya orang ini bodoh. Dan keluarganya bukan orang yang spesial. Tapi kemudian oleh banyak orang Indonesia ini ditokohkan. Omongannya didengar walaupun tentang agama. Padahal dia pelawak. Lebih didengar daripada ustadz-ustadz yang tiap hari konsentrasi baca kitab. Ajaib. Ajaib. Omongannya tukang perampok pun walaupun berkodok agama, dipegang. Spirit doll misalnya. Tahu spirit doll, Pak? Spirit doll. Boneka arwah. Apa Indonesia spirit doll itu? Ya boneka yang diarwahkan gitu loh oleh ya ada syaitannya gitu. Ini kan menjurus kepada kesyirikan. Ya. Diikuti nggak mas sebagian orang bodoh? Diikuti, dibeli, direkomendasikan. Kemudian mereka mengklaim, alhamdulillah sekarang udah punya teman. Bisa diajak bicara, boneka. Bukan elektronik, bukan elektrik, bukan. Mistik. Ada setannya tuh. Tuh lihat, Indonesia masih klinik, walaupun artis, modern, masih klinik, Masya Allah. Ya, Anda jalan ke
Selasa kemarin jemaah ke Cengkareng, ya, ke Cengkareng naik motor dari Kalibata, ya kan? Taman Makam Pahlawan, pertigaan belok kanan, terus ke Pancoran kan ya? Pancoran belok kiri kan? Itu jalan apa? Anda nggak tahu namanya jalan besar itu. Jalan raya besar protokol lah pokoknya. Sampingnya jalan tol. Kan ada sebelah kanan kan jalan busway. Ini sampai kisaran jalan Ben Hill ke sana lagi itu. Senayan Ben Hill ke sana lagi. Mendekati dan Mogot lah pokoknya. Di bagian Trans 7 lah ya. Trans 7 apa namanya? TJ. Transjakarta. Trans 7. Di bagian busway itu. Ada pakai jaket Grab. Ibu-ibu, jilbaban, lengkap, helm dan seterusnya, nerobos jalan busway. Dan beliau sendirian, di belakang busway mepet dia. Ya itu gak masalah lah, itu urusan, itu pelanggaran pribadi. Cuman yang menarik bagian apa? Di depannya ada anaknya. Di ini loh, di depannya, pakai apa itu namanya yang ikut gini, terus dia anak gitu. Dan itu kadang-kadang ngebut, ada sampai masya Allah sampai anak kalah karena di bagian anak kan banyak motor, di situ kan lancar gitu dia doang. Anak kejer, karena anak pengen mengetahui, anak pengennya gini ini bener dia bawa anak nih, kan masuk angin nanti anaknya gitu, masih bayi gitu kan. Anak sampai gini dan lihat, pakai kerudung, masya Allah. Anak semikir masya Allah ini apa? Perempuan ini apa nggak punya suami atau gimana kok sampai setega itunya, apa nggak dititipin gitu ke mertuanya atau gimana? Terus Anda mencoba tabayun lagi, makin lama Anda melihat makin yakin ternyata itu bukan anak manusia. Apa? Boneka tadi. Bener wallahi itu terjadi. Selasa kemarin. Boneka. Kenapa Anda menyimpulkan boneka? Pertama, gak mungkin seorang ibu kayak gitu. Anda yakin gak mungkin seorang ibu nge-grab, kemudian bawa di sini anaknya di jalan raya seperti itu dengan angin yang menghembus yang kencang. Ya anaknya bakal kena apa nanti? Di jalan raya lagi, yang polusinya banyak. Kedua, Anda melihat bagian tangan itu gak pernah bergerak. Kalau bayi kan pasti ada gerak-gerak dikit lah. Ini gak pernah bergerak. Ini berarti doll ini apa boneka. Apa sugesti orang-orang seperti ini jemaah? Supaya punya teman. Dari mana orang-orang seperti nyontoh sampai ke skala Gojek ini, Grab ini, sampai ke skala orang yang mungkin mohon maaf penghasilannya hanya dari ojek, sampai terpengaruh dengan apa? Dengan entertainer itu, artis-artis yang bodoh itu. Masalah boneka, pertemanan dengan boneka, dibawa kemana-mana, menemani dia. Sehingga harapan apa ini? Ke boneka, bukan ke Allah. Omongan artis, sikap dan style artis lebih diikuti. Ini enggak bakal terjadi hari kiamat sampai orang yang paling berbahagia adalah anak orang jelek dan dia juga jelek. Enggak ada orang yang enggak ada bagusnya sama sekali. Diikutin, dibuat kaya, diundang kemana-mana dan seterusnya. Itu seperti itu. Giliran yang berprestasi dalam masalah apa? Ilmu. Anda tanya ke antum jemaah. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana di benak kita nih? Nama penyanyi, olahragawan dan semisalnya, atau nama ilmuwan di Indonesia? Ayo. Pasti lebih nama artis, paham. Sebutin aja 10. Hatta antum berusaha gak menyebutkan, tetap aja dipikirin, oh fulan. Sebutin nama ilmuwan di negeri ini. Paling mentok-mentoknya B.J. Habibie selesai. Dan itu pun sudah gak ada orangnya.
Jadi as'adun nas bidunya, Luka bin Luka ini itu orang yang nggak ada manfaatnya dari keluarga yang juga nggak ada manfaatnya. Tapi paling bahagia karena apa? Ngalir uang ke dia, ke mereka, disebabkan larisnya menonton mereka, sponsor mereka dan seterusnya. Itu terjadi jemaah. Kemudian dari Anas bin Malik dari Nabi SAW berkata kemudian Nabi SAW, baina yaday sa'ati sinuna atau sununa khadda'ah. Atau bisa dibacanya sanun. Sanuna khadda'ah yuttahamu fiha al-aminu wa yu'tamanu fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Sebelum terjadi hari kiamat akan ada beberapa tahun yang menipu. Jadi tahun-tahun ini, kejadian di tahun-tahun ini itu bersifat khadda'ah, sangat memperdaya, sangat menipu. Yuttahamu fihal aminu wa yu'tamanu fihal muttaham. Seperti apa keadaannya? Di mana orang yang jujur lagi amanah malah dituduh. Dan justru orang yang terindikasi berdusta dianggap beramanah. Kebalik. Yang betul-betul beramanah dihabiskan kemudian namanya, dibongkar aibnya dan difitnah, dituduh macam-macam. Giliran yang koruptor, pendusta dan semisalnya diamankan, dianggap beramanah. Na'udzubillah. Ini tahun-tahun penuh penipuan. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Ini juga penting. Orang-orang ruwaybidah mereka juga saling bicara, banyak ngomong mereka ruwaybidah ini. Para sahabat bertanya, "Wa mar ruwaybidah?" Ruwaybidah itu apa ya Rasulullah? Maka kata beliau, "As-safihu yantiqu fi amril 'ammah." As-safih, safih. Orang yang bodoh, enggak punya ilmu, itu berbicara tentang urusan masyarakat banyak. Orang nggak punya ilmu politik bicara politik. Orang nggak ngerti agama bicara agama. Begitu. Banyak. Dalam riwayat lain, al-fasiqu yatakallamu fi amril 'amah. Ruwaybidah itu adalah orang fasik yang gemar. Orang fasik itu orang gemar berbuat dosa, berbicara tentang urusan orang banyak. Bicara tentang pemerintahannya lah. Bicara tentang kasus-kasus belakangan tanpa ilmu. Bicara tentang harga beras bahkan. Bicara tentang ilmu agama tapi nggak punya ilmu. Ini ruwaybidah nih. Beberapa stand up komedian. Dan mereka semua stand up komedian ruwaybidah. Orang-orang jahil, tidak berilmu agama. Semuanya tanpa kecuali. Hatta yang pakai baju koko, tapi dunianya stand up komedi, pasti dia jahil akan agama. Walaupun lulusan pesantren. Tapi benar saat ada lulusan, ya kalaupun lulusan pesantren, dan kalaupun berilmu, tidak akan dia menjadi stand up komedian. Gak bakal. Gak bakal di dunia itu, gak bakal. Na'udzubillah min dzalik. Namun kemudian, sebagian dari pemuda sekarang, banyak yang lebih penyimak jokes mereka. Dark jokes mereka. Candaan-candaan gelap. Yang menyerempet masalah agama, bahkan menistakan agama Islam. Ya. Banyak anak-anak muda kita pakai itu tuh. Dengerin, podcastnya dengerin. Orang-orang jahil, ruwaybidah ngomong tentang agama Islam. Gak ngerti hadis, gak ngerti ayat. Baca Al-Quran aja, kalaupun qul a'udzu binas, belum tentu benar tajwidnya. Tapi ngecengin agama, belaga pakai peci, kemudian
nyindir-nyindir Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Lihat nih Ruwaibidah, didengar pula sama orang-orang yang bodoh. Terjadi. Al-fasik, orang fasik seperti ini membicarakan perkara umum manusia, itu agama manusia dibicarakan oleh dia. Iya. Apa namanya? Ada yang namanya majelis lucu lah. Ada yang namanya, apa namanya itu? Ala kulli hal. Semua jokes mereka hambar dan menjadi pemberat keburukan di hari akhir kalau tidak taubat. Nauzubillah min dzalik, agama dipermainkan. Nah, orang-orang safih seperti ini, orang-orang bodoh seperti ini, Ruwaibidah seperti inilah yang menjelekkan agama kita. Menganggap agama ini mainan. Ya, makanya hati-hati jemaah sekalian. Anak-anak kita hendaknya dibimbing agar apa? Agar tidak mendengar orang-orang yang seperti mereka. Ya. Tapi semua itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa madmunu ma dzukira min asyratis sa'ati fi hadzal hadithi yarji'u ila anna al-umura tuwassadu ila ghairi ahliha. Dari semua yang disebutkan tadi, tanda-tanda dekatnya kiamat di hadis ini, semua perkara itu kembali ke masalah ketika suatu perkara tidak diserahkan kepada ahlinya. Sebagaimana kata Nabi SAW berkata kepada orang yang bertanya pada beliau tentang hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ketika suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Nah, kalau misalnya kiamatnya kan kehancuran. Satu perusahaan, satu unit corporation, atau misalnya satu divisi lah. Dalam satu perusahaan ada beragam departemen atau divisi. Satu divisi saja, misalnya divisi marketing, atau di divisi auditing. Tidak diserahkan kepada ahli audit, hancur auditnya. Audit hancur, bisa terjadi apa? Korupsi yang tidak disangka-sangka. Nggak ketahuan keluarnya berapa, masuknya berapa, nggak jelas. Dari situ bakal bangkrut nggak? Pertama dari masalah audit saja bisa satu perusahaan bangkrut. Gara-gara apa? Satu urusan ini, auditing, tidak diserahkan kepada ahlinya. Itu dalam satu perusahaan. Dan dalam satu unit divisi. Sekarang bagaimana kalau di semua departemen atau divisi, itu semua adalah orang abal-abal semua. Bagian marketer atau marketing tidak diasuh oleh yang ahlinya. Auditing oleh orang sembarangan. Dan seterusnya. Packaging juga oleh orang yang justru nggak punya keahlian sama sekali packaging. Dan seterusnya. Hancur ini perusahaan. Manajernya juga orang yang tafi, nggak bisa apa-apa. Bahkan security-nya saja orang yang picek matanya. Ya nggak bisa, khalas. Ya kelar hidup lo kalau bahasanya. Habislah ini kayak gini lah. Tinggal nunggu aja katanya fantadhiris sa'ah. Nunggu aja nih kiamat nih. Nunggu aja kehancuran. Maka kalau misalnya di satu negeri atau di belahan dunia ini, satu dunia ini, rata-rata urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, hancur. Ya, tapi memang ada beberapa urusan yang orang tadi nggak ahli akan bisa menjadi ahli. Ya, ada. Dan itu banyak. Tapi itu urusan-urusan hal yang remeh, coba. Kayak misalnya mungkin hanya masak atau nanak nasi atau apa. Yang tadi bukan ahlinya jadi bisa menjaga toko. Ini insya Allah mudah. Tapi yang dimaksud di sini perkara-perkara besar. Ngajar kajian. Dan sekarang banyak sekali. Mau dia namanya Gus lah. Atau disebut kiai oleh sebagian orang lah. Ternyata nggak bisa bahasa Arab. Pun kalau bisa bahasa Arab, belepotan ngawur. Bukan pada ahlinya. Sebagian jadi ustadz gaul.
Bukan, dan gak ngerti tentang masalah agama, hanya berdasarkan semangat untuk beragama saja, tapi gak punya ilmu, gak pernah belajar. Ini merusaknya lebih banyak daripada membenahi. Maka hal-hal seperti ini menjadi pemicu dekatnya hari kiamat. Nah, kita ini tentu melihat kenyataan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan adalah jagalah agama Allah ini di hati kita, di diri kita, di keluarga kita, orang terdekat kita, jagalah agama Allah. Di antara bentuk penjagaan terhadap agama Allah adalah inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama. Oleh karena itu, lihatlah oleh kalian kepada siapa kalian belajar agama. Jangan sembarangan ngeliat di YouTube yang penting ustadz, yang penting ahli orasi. Ya akhi, ya ikhwan. Sekarang berapa banyak ustadz dan tokoh-tokoh agama yang mereka bertengkar di masalah politik. Gak ada habisnya, kelas. Gak ada habisnya. Gak tahu sampai kapan itu bertengkar. Bolak-balik penjara lah ini. Emang ilmu itu tujuan untuk kita? Bukan. Untuk membenahi diri kita dan menjaga diri kita dari keburukan-keburukan seperti itu. Itu semua yang bertengkar siapa? Mereka yang belajar agama dulu ya, tokoh-tokoh agama. Tapi kok sekarang isinya ribut aja di masalah politik. Jadi presiden gak jadi-jadi. Masuk ke kursi pemerintahan gak jadi-jadi. Tapi isinya ribut terus. Nah seperti ini kan dihindari, masyarakat awam akhirnya apa? Mereka bergejolak dalam hal-hal seperti ini. Coba tenangkan di majelis ilmu, lihat hadis-hadis Nabi SAW. Maka persis yang disebutkan oleh Nabi terjadi banyak pada dunia kita ini sekarang. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari keburukan-keburukan yang telah diwartakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sampai husnul khatimah dan menjadikan mudahnya perjalanan di akhirat nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.